Pembatasan perdagangan Cina terhadap mineral strategis mulai menghantam perusahaan-perusahaan barat di titik terlemahnya. Melansir Reuters, dengan menyalahkan pembatasan Beijing terhadap ekspor antimon yang diumumkan pada bulan Agustus, perusahaan kimia dan barang konsumen terkemuka asal Jerman, Henkel, mengatakan kepada pelanggan bulan lalu bahwa mereka telah menyatakan force majeure dan menangguhkan pengiriman 4 jenis perekat dan pelumas yang banyak digunakan oleh produsen mobil. Hal tersebut diketahui berdasarkan surat tertanggal 8 November kepada klien yang ditinjau oleh Reuters. Henkel menggunakan logam keperakan tersebut untuk membuat produk bermerek Bondérité dan Teroson, bagian inti dari divisi teknologi perekat perusahaan yang menghasilkan pendapatan sebesar 11,4 miliar US dollar. Pembatasan perdagangan Cina terhadap mineral strategis mulai menghantam perusahaan-perusahaan barat di titik terlemahnya. Melansir Reuters, perusahaan kimia dan barang konsumen terkemuka asal Jerman, Henkel, mengatakan kepada pelanggan bulan lalu bahwa mereka telah menyatakan force majeure dan menangguhkan pengiriman 4 jenis perekat dan pelumas yang banyak digunakan oleh produsen mobil. Hal tersebut diketahui berdasarkan surat tertanggal 8 November kepada klien yang ditinjau oleh Reuters. Henkel menyalahkan pembatasan Beijing terhadap ekspor antimon yang diumumkan pada bulan Agustus atas situasi ini. Henkel menggunakan logam keperakan tersebut untuk membuat produk bermerek Bondérité dan Teroson, bagian inti dari divisi teknologi perekat perusahaan, yang menghasilkan pendapatan sebesar 11,4 miliar US dollar pada tahun lalu. Kami telah diberitahu oleh pemasok kami bahwa impor bahan baku ini telah ditunda sambil menunggu pemerintah Cina menerima permohonan lisensi. Menurut surat tersebut, yang ditandatangani oleh 2 eksekutif senior. Oleh karena itu, Henkel dengan ini menyatakan force majeure sehubungan dengan pengiriman produk-produk ini, kata perusahaan Jerman itu. Henkel juga menambahkan bahwa mereka tidak dapat memperkirakan durasi situasi tersebut. Surat dari Henkel, yang sebelumnya tidak pernah dilaporkan. Percakapan dengan lebih dari 2 lusin pedagang, penambang, pengolah, pengguna akhir, dan pakar industri di Amerika Utara, Eropa, dan Tiongkok menggarisbawahi gangguan parah yang disebabkan oleh pembatasan perdagangan Beijing. Kondisi ini juga menyoroti bagaimana para pemain barat berjuang untuk menggantikan rantai pasokan yang berbasis di Tiongkok. Saat dihubungi oleh Reuters tentang surat tersebut, Henkel mengatakan bahwa mereka sedang berupaya untuk mendukung pelanggannya dan menemukan pasokan alternatif. Kami memantau situasi pasokan antimon global dengan sangat cermat dan bertujuan untuk memulihkan solusi guna memenuhi pesanan pelanggan kami, jelas manajemen Henkel. Menanggapi tindakan keras AS terhadap industri chip Tiongkok, Beijing minggu ini semakin meningkatkan tekanan dengan memberlakukan larangan langsung terhadap ekspor gallium, germanium, dan antimon ke Amerika Serikat, tempat Henkel membuat Bondérité di Michigan. Henkel juga menambahkan bahwa mereka tidak dapat memperkirakan durasi situasi tersebut. Surat dari Henkel yang sebelumnya tidak pernah dilaporkan, dan percakapan dengan lebih dari 2 lusin pedagang, penambang, pengolah, pengguna akhir, dan pakar industri di Amerika Utara, Eropa, dan Tiongkok menggarisbawahi gangguan parah yang disebabkan oleh pembatasan perdagangan Beijing dan menyoroti bagaimana para pemain barat berjuang untuk menggantikan rantai pasokan yang berbasis di Tiongkok. Saat dihubungi oleh Reuters tentang surat tersebut, Henkel mengatakan bahwa mereka sedang berupaya untuk mendukung pelanggannya dan menemukan pasokan alternatif. Menurut penyedia intelijen pasar, Argus, harga antimon yang langka di alam tetapi penting untuk peralatan militer seperti amunisi, rudal inframerah, senjata nuklir, dan kacamata penglihatan malam melonjak hampir 230% tahun ini menjadi sekitar 39.000 US dollar per metrik ton di pasar spot Rotterdam yang sibuk.
Tiongkok adalah produsen antimon terbesar di dunia dan mendominasi produksi banyak bahan strategis. Tahun lalu, Beijing juga membatasi ekspor gallium dan germanium yang digunakan untuk semikonduktor, panel surya, dan senjata, serta beberapa jenis grafit, komponen utama dalam baterai kendaraan listrik. Menanggapi tindakan keras Amerika Serikat terhadap industri chip Tiongkok, Beijing minggu ini semakin meningkatkan tekanan dengan memberlakukan larangan langsung terhadap ekspor gallium, germanium, dan antimon ke Amerika Serikat, tempat Henkel membuat Bonderite di Michigan. Pembatasan Beijing membawa urgensi tambahan bagi para pemain barat untuk mengurangi ketergantungan mereka pada mineral dari Tiongkok. Perusahaan tambang Perpetua Resource misalnya tengah mengembangkan tambang antimon di Idaho dengan pendanaan pemerintah Amerika Serikat. Namun, tambang baru dapat memakan waktu bertahun-tahun untuk dikembangkan, sehingga pemain seperti Henkel harus berjuang keras mencari alternatif yang seringkali lebih mahal. Sementara itu, sejumlah penambang dan pengolah barat telah mulai membangun kapasitas. United States Antimony atau USAC, satu-satunya pengolah logam di Amerika Utara, membuat rencana untuk meningkatkan produksi di pabrik peleburnya di Montana yang beroperasi pada kapasitas 50% setelah China mengumumkan pembatasan ekspor antimon pada bulan Agustus. Dia menambahkan pembatasan China menciptakan permintaan yang jauh lebih besar untuk produk jadi mereka. USAC yang tidak bergantung pada Tiongkok sedang dalam pembicaraan untuk menerima material dari 4 negara lain dan 1 pemasok domestik paling cepat pada bulan Desember, kata Evans. Namun, dia menolak menyebutkan nama mereka karena alasan persaingan. Tiongkok menyumbang lebih dari 70% pasokan grafit tambang alami dan varietas sintetisnya.